Rajo. Rajo. Minggir kau! Mundur! Jangan mendekat! Rajo, kita harus bicara. Kau jangan keras kepala seperti ini. Sudahlah! Sebaiknya kau pergilah ke Kumayan. Balilah kalian ke Kumayan semua. Dan perlu kalian mempedulikan saya. Kumayan lebih penting daripada saya. Saya ini apalah? Keluarga saya apalah? Dan sebanding dengan Karina, dengan semua para inyek di semua di Kumayan. Rajo, kau jangan bicara seperti itu, Rajo. Kau, Anumbaya, Ratna, Pina, sudah aku anggap sebagai keluargaku sendiri. Apa? Karina dalam bahaya. Ya. Itulah cara seorang ketua ini. Rajo! Dato, ada apa Dato? Karina dalam bahaya. Kita harus segera ke Kumayan. Ayo. Ayo Dato. Bagaimana Karina? Kamu suka dengan tempat ini? Aku suka. Di sini pemandangannya juga cukup indah. Cukup bisa membuat aku lebih tenang. Tempat ini akan menjadi rumah kamu selama beberapa hari, Karina. Untuk menyempurnakan ilmu kamu. Kenapa harus beberapa hari, Ki Banteng? Semua orang juga tahu kalau aku ini adalah gadis yang cepat untuk menyerap ilmu. Jadi kamu tinggal bilang saja, apa rahasia kamu supaya kamu itu bisa menyempurnakan ilmu ini aku? Hei, kenapa harus terburu-buru, Karina? Kenapa sorot matanya tiba-tiba membuat jantungku berdebar kencang ya? Apa yang salah denganku? Dengarkan aku, Karina. Kamu bisa mendapatkan ilmu dari siapa saja. Dan dari mana saja. Tapi kalau semua ilmu itu kamu dapatkan secara instan, maka kemampuan ilmu itu tak akan bertahan lama. Ya sudah, lalu apa rencana kamu? Seperti yang aku bilang tadi, Karina. Tinggallah di sini selama beberapa hari. Pelajari secara sesama apa yang aku ajarkan padamu. Kemana banteng iblis itu membawa Karina? Bagaimana, Karina? Kamu mau kan tinggal di sini? Kalau kamu diam, aku anggap jawaban kamu adalah setuju. Karina, kenapa kau hanya diam dipegang laki-laki brengsek itu? Kalau kau dengan saya, kalau saya memegang tangan kau, pasti kau melepaskannya dan marah-marah sama saya. Tapi kali ini kenapa kau hanya diam, Karina? Ini tidak boleh dibiarkan. Saya harus melabrak mereka berdua. Tenang dulu, Halim. Tenang dulu. Tenang dulu. Kau harus tenang, Halim. Kalau sekarang saya ke sana dan melabrak mereka berdua, pasti Karina akan marah-marah pada saya. Ya. Saya harus menunggu waktu yang tepat. Kalau waktunya sudah tepat, saya pasti akan mencabik-cabik kau, banteng. Cabut kau. Jangan balas tatapannya, Karina. Jangan balas. Kenapa kau sangat berbeda ketika dengan saya? Tidak, aku tidak boleh larut dalam permainannya. Maaf, Ki Banteng.
Tidak apa, Karina. Aku sangat kagum padamu. Kamu itu sangat cekatan dan tidak pantang menyerah untuk mendapatkan sesuatu, terutama ilmu. Sekali lagi aku minta maaf. Tapi sejujurnya, aku itu tidak terlalu suka untuk dipuji. Jadi lebih baik sekarang kita kembali saja ke tujuan utama kita untuk datang sini. Baiklah. Apa yang ingin kamu tanyakan? Iya, seperti tadi. Sebenarnya apa rahasia kamu untuk bisa menyempurnakan ilmu aku ini? Syaratnya cukup berat. Tapi kalau kamu punya niat, aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Memangnya apa syaratnya? Kamu harus mampu menculik beberapa bayi. Iya, Karina. Dan tidak hanya menculik. Kamu harus mengambil otak dari bayi-bayi itu. Apa-apaan kau ini? Kenapa kau memberikan ide segila itu kepada Karina? Ini tidak bisa dibiarkan. Dan dengan sedikit ritual di lembah neraka, maka otak bayi-bayi itu akan mempercepat inyek kamu nanti. Tidak. Aku tidak mungkin melakukannya, Ki Banteng. Menculik bayi dan mengambil otaknya itu adalah perbuatan yang sangat keji. Dan juga perbuatan yang tidak berkemanusiaan sama sekali. Aku tidak sanggup melakukannya. Aku tidak mau. Kamu tidak punya pilihan lain, Karina. Cuma itu satu-satunya cara. Lagi pula, kenapa kamu harus takut, Karina? Pitaloka saja mampu dan mau melakukannya. Jadi kenapa kamu harus ragu? Apa? Jadi Pitaloka juga melakukannya? Iya. Dia tidak mungkin mengatakannya padamu. Karena dia takut kamu akan menjadi saingannya. Iblis banteng itu juga memfitnah Pitaloka. Baiklah, sekarang mudah saja. Kalau memang kamu takut dan kamu tidak mau, kamu silakan pulang ke Kumaya. Dan tetaplah menjadi pendekar nomor 2 setelah Pitaloka. Ya sudah, ya sudah. Aku akan melakukannya. Tapi dengan satu syarat. Apa, Karina? Katakan saja. Selama aku ada di sini, kamu juga harus mengajarkan aku jurus-jurus andalan yang kamu punya. Bagaimana? Dengan senang hati, Karina. Mulai malam ini, aku akan ajarkan semua kemampuanku padamu. Dan mulai malam besok, aku akan bantu kamu untuk menculik bayi-bayi itu. Saya pernah merasakan hal yang sama seperti kamu. Saat baru pertama kali berubah jadi harimau, saya tahu itu bagaimana rasanya. Sekarang kamu tenang. Biar alam yang menuntun perubahan kamu itu. Yang penting sekarang kita harus bisa menyelamatkan warga Kumaya dari ilusi buat hamba. Tapi yang buat saya bingung, dari mana kita harus mulainya? Ilusi buatan Humbalang ini ternyata cukup hebat juga. Aku sudah berkeliling menyelidikinya, dan aku sama sekali tidak menemukan titik lemah. Sungguh mengesankan untuk seorang ini. Oleh karena itu, Gumara, aku yakin kau tidak akan bisa mengatasi kesulitan seperti ini. Kau seperti membutuhkan bantuan. Saya tidak membutuhkan bantuan dari kamu. Sudahlah, Gumara, akui saja. Waktu pertama kali kau menghadapi dunia ilusi buatanku, kau cukup kewalahan, kan? Ilusi buatan kamu itu terlalu mudah untuk saya pecahkan. Dan menurut saya,
itu bukanlah ilusi. Apa yang kau bicarakan, Pitaloka? Sepertinya Pitaloka punya jalan pemikiran sendiri. Kamu menginginkan saya bekerja sama dengan Datu Sanca untuk memecahkan ilusi Humbalang ini, Pita. Baiklah, Pita. Karena ini kamu yang meminta. Jadi saya akan mengerti. Saya akan berusaha untuk bekerja sama dengan Datu Sanca ini. Keputusan yang tepat kemarin. Datuk Tunggal, kondisi Humbalang sangat memprihatinkan. Seluruh badannya dingin dan nafasnya hampir tidak ada, Datuk. Atu, itu tidak mungkin, Atu. Tidak mungkin. Atu, tolong selamatin dia bagaimanapun caranya, Atu. Kau tenanglah, Farah. Kami semua sedang berusaha. Ayo, Atu Abu. Kita salurkan tenaga murni kita. Datuk, boleh kita menyalurkan tenaga murni, Datuk. Tapi kalau sampai penyaluran ini gagal, akibatnya sangat berbahaya buat Humbalang, Datuk. Kau benar, Atu Abu. Kalau kita gagal menggunakan tenaga murni dan tenaga Humbalang sudah habis-habisan, akibatnya dia akan menjadi lumpuh seumur hidup. Atu, itu tidak mungkin. Tidak mungkin, Atu. Datuk, apa yang kau lakukan? Lebih karat. Ayo, tolong bantu sadarkan Humbalang. Kami sangat membutuhkan tenaga energi tambahan. Baik, Datuk. Tapi tunggu sebentar. Aku menghubungi Lembubu dulu. Alim. Alim. Jawab aku, di mana kau? Ki Banteng, kalau kamu itu memang niat untuk mengajarkan aku, kenapa harus malam ini? Kenapa tidak sekarang saja? Saya tidak boleh tinggal diam. Siluman Banteng kurang ajar ini memang harus diberi pelajaran sekarang. Saya harus mengajarnya. Iya, Datuk Lebay. Ada apa, Datuk? Alim, sebaiknya kau berkumpul bersama kami di Kumayan sini. Humbalang terluka. Humbalang terluka. Saat ini dia pingsan. Kau di mana, Alim? Saya sekarang sedang mengintai Karina, Datuk. Karina sekarang bersama Ki Banteng. Dan Karina seperti dalam kondisi yang sangat bahaya. Saya harus segera menolong Karina, Datuk. Tapi saya belum menemukan waktu yang tepat untuk menolong Karina. Kalau begitu, kau tetap di sana saja. Awasi Karina, biar Humbalang kami yang menangani. Baik, Datuk, baik. Tunggu dulu. Ki Banteng, kalau kamu itu memang niat untuk mengajari aku, kenapa harus menunggu nanti malam? Kenapa tidak sekarang saja? Jangan licik kamu, Ki Banteng. Itu bukan licik, Karina. Kamu harus lebih tanggap.
jurus andalan kamu itu. Aku itu ingin kamu ajarkan aku jurus melawan musuh langsung mematikan hanya dengan satu kali hantaman saja. Saya rasa belum saatnya buat kamu, Karina. Siapapun juga tidak akan siap kalau tidak memulainya, Ki Banteng. Baiklah. Sepertinya akan hujan. Hujan ini akan melarang kita untuk latihan, Karina. Siapa bilang hujan ini akan melarang kita, Ki Banteng? Justru aku makin bersemangat. Ya! Kau tega melakukan ini, Karina? Saya seperti makan buah si malakama. Kalau saya maju, Karina pasti akan marah. Tapi kalau saya diam saja, saya malah makin naik darah. Datu Sanca, kita akan mulai dari titik ini. Baiklah. Tapi bagaimana kau akan melakukannya, Kumara? Kau lihat saja. Sungguh mengesankan. Cempaka. Cempaka, kenapa kau diam saja? Coba lihat. Cempaka, oh ya, bagaimana dengan tidur kamu? Cempaka bermimpi. Cempaka bermain dengan Kapita di Taman Bunga Edelweiss. Oh iya. Nah, harimau putih ini adalah Pitaloka, sayang. Kapita lucu, bulunya lembut kayak boneka. Oh ya Gumara, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Kamu dan Pitaloka baik-baik saja kan? Iya Bu, saya dan Pitaloka baik-baik saja. Sekarang Ibu dan Cempaka kembalilah ke atas lagi untuk beristirahat. Ya sudah, kalau begitu Ibu masuk dulu ya nak. Cempaka, mandi ya. Sayang. Sungguh menyebalkan. Gumara bisa melakukan itu di depan Pitaloka. Ayo Pita, masih banyak ilusi-ilusi yang harus kita buka satu persatu. Gumara, tunggu dulu. Aku penasaran. Bagaimana kau tiba-tiba bisa membuka ilusi yang dibuat oleh Humbalang seperti ini? Siapa yang mengajari kau? Pitaloka. Kau adalah
orang yang pintar tentu saja. Pasti kau akan mengetahui. Ayo kita. Ternyata kau bisa mempermalukan aku depan Pitaloka. Lihat saja kau Kumara. Nah, Ratu Kumbang, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka ini? Mereka biarkan saja di sini. Aku yakin mereka akan berguna untuk menaklukkan inyek muda itu. Anak manis tidur pulas. Anak manis tidur lelap. Tong ji, tong tong ji. Dukuntu, apa kau sudah menemukan cara yang benar untuk memindahkan ilmu ini? Kegagalan kemarin itu hanya jalan yang tidak benar. Sekarang aku sudah dapat petunjuk dari Ki Kembar dan Nyi Kembar. Inyek seseorang bisa dipindahkan di waktu bulan purnama, Datuk Kumbang. Kalian ini bagaimana? Hal kecil seperti itu saja. Kalian tidak tahu. Sudah diketahui sejak zaman dahulu. Sesuatu yang sakral haruslah dilakukan saat bulan. Baiklah. Baiklah. Tidak ada salahnya kita coba lagi. Baik. Dukuntu, sekarang kau bawa nenek-nenek peyot dan gadis ini ke padepokan. Sementara yang lain, ikut aku, kita kembali berburu ini. Baik. Ayo. Aku ikut. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa menyingkirkan ilusi buatan Kumbala? Baiklah, aku akan coba lagi. Kenapa aku ada di sini? Kenapa tidak berhasil? Semua. Aku harus mencari Pitaloka. Pamara, sebenarnya yang terjadi tadi itu apa? Iya, Pamara. Aku ini merasa aneh. Aku seperti baru dibangunkan dari tidur yang sangat panjang, Pamara. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak Gumara? Kenapa Kumayan sepi sekali? Kalian baru saja dibebaskan dari ruang dan dimensi ilusi. Mungkin sekarang kalian kondisi sangat lelah. Tapi saya minta tolong kepada kalian. Kalian adalah pendekar Kumayan. Jadi tolong jaga Kumayan sebaik mungkin. Karena saya masih harus membebaskan para warga yang lain dari ruang dan juga dimensi ilusi. Baik, Pak Mara.
kami akan keliling dan mengamankan kamu. Guru Artaya mengerti dengan kejadian yang tadi? Medi, nanti aku jelaskan. Ternyata kalian di sini. Aku tadi mencari kalian. Tadi kami habis membebaskan para pendekar Kumayan. Jadi supaya para pendekar Kumayan ini bisa berjaga-jaga. Aku mengerti. Aku harus akui, dunia ilusi buatan Humbalang ini ternyata cukup rumit. Sangat mengesankan sekali. Ayo kita cari cara supaya bisa membuka ruang ilusi rumah tersebut. Andai saja Humbalang tidak sekarat seperti ini, pasti saya sendiri tidak akan berjam-jam untuk mencari ruang ilusi tersebut. Iya, tentu saja jika dia sadar, dia akan sangat membantu kita. Tapi aku harus akui, Kumara, ternyata aku meremehkan kamu. Aku kira kau tidak akan bisa memecahkan dunia ilusi ini. Tetapi hanya dalam beberapa jam, kau bisa menyelamatkan beberapa warga Kumayan tanpa bantuan siapapun, bahkan bantuan dariku. Jujur saja, aku mencobanya untuk memecahkan dunia ilusi ini, tapi aku belum menemukan caranya. Aku sungguh terkesan dengan kamu, Kumara. Kita cari. Kumara. Ternyata dia bisa menemukan pintu masuk ke dunia ilusi. Tapi di mana dia bisa menemukannya? Aku tidak bisa melihat perbedaannya. Kamu benar sekali, Pitaloka. Aku seharusnya bisa melakukannya. Aku hanya harus lebih teliti. Ternyata aku menemukannya, Pita. Berhenti! Ada apa, Raja Langit? Kenapa kau mencegah kami? Saya sudah lelah sama kalian semua. Ini peringatan terakhir. Cepat beritahu saya, di mana kalian sembunyikan adik saya dan calon mertua saya? Mereka sudah ada di tempat yang aman. Jauh dari inyek pemarah seperti kamu.
bebaskan Pina dan Andung. Asalkan kau bawakan bumbu kepada Padepokan Putri. Tidak akan mungkin itu, putra kembang. Tidak akan mungkin saya menjual saudara saya sendiri. Terserah. Tak ada tawar-tawar. Hajar kau. Aku tunggu sebelum bulan purnama. Alhamdulillah, Atu pelan-pelan, Atu. Datuk Humbalang, cepat sekali sadar ya. Syukurlah. Saya kira kau akan lumpuh selamanya. Humbalang, bagaimana kondisi kau? Dasa, Boko, bantu untuk mengangkat Humbalang. Kita harus segera bawa ke Kumayan, supaya Humbalang bisa menghentikan ilmu ilusinya secepatnya. Tidak usah. Tidak usah, Datuk. Saya sudah pulih. Kita harus cepat. Kumayan dalam bahaya. Alang, ayo. Humbalang, bagaimana kondisi kamu? Aku sudah pulih, Humbalang. Kondisinya masih agak lemah. Kau jangan banyak bergerak dulu, Alang. Tidak, Datuk. Aku harus bertanggung jawab atas ilusi yang aku ciptakan. Aku harus membalikkannya. Atu, aku mohon jangan lakukan itu, Atu. Mungkin Atu bisa melakukan itu setelah Atu istirahat nanti. Aku tahu. Aku sudah melakukan kesalahan yang besar. Dan mungkin para datuk di sini tidak akan memaafkan aku. Aku siap. Aku akan menerima segala hukuman yang akan kalian berikan. Maafkan aku. Karena aku kilaf. Aku harus menciptakan ilusi tingkat tinggi ini. Hanya untuk membuktikan kalau aku layak hidup. Dan menurut saya kamu tidak akan dihukum oleh para datuk. Karena ini semua ada hubungannya dengan pengaruh Raja Langit. Aku bertanggung jawab atas diriku sendiri, Gumara. Aku bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Ini sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan orang lain. Dan aku tidak dipengaruhi oleh orang lain. Bagus, Alang. Aku senang mendengarnya.
kau mau menyadari kesalahan kau sendiri. Sekarang, apa yang bisa kami lakukan untuk kau? Kau butuh kekuatan tambahan? Aku sudah pulih, Dato'. Maaf, Mamedi, kami ketiduran. Waduh, nyenyak. Mai Sumai, apa yang terjadi? Kenapa kita tiduran di sini? Medi mana? Medi mana, Mai Sumai? Kami juga tidak tahu, Medi. Ini kenapa kita bisa tidur di sini? Sudah siang ya? Astagfirullahaladzim. Apa-apa? Bukannya kita ini sedang meronda? Ya Allah. Rupanya tidur kita itu nyenyak sekali ya. Badanku juga rasanya tak enak. Ini aneh sekali ya, Papa. Nggak mungkin kita tidur pulas seharian macam nih. Ini aneh. Pak, kenapa kau tidur di kaki aku? Kenapa kita tidur di sini, Bu? Tak tahu, Pak. Ayo, Pak, kita ke pasar. Ya sudah. Ayo, kau bawa karungnya tuh. Bantu, Pak. Aku bawa ini saja, sudah. Sudah selesai, Dato'. Aku sudah mengembalikan semuanya. Bagus, Alam. Sekarang kau istirahatlah. Tapi bagaimana dengan hukumanku? Aku harus menjalani hukumanku, bukan? Alang, kami sudah memaafkan kau. Jadi semua ini adalah proses pembelajaran untuk kau dan untuk kami. Boko, Dasa, aku harap kalian mau tinggal dulu di rumahnya Humbalang. Humbalang butuh penjagaan yang ketat karena lukanya sangat parah. Luka akibat kehabisan tenaga ini membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihan.
Tentu, Atu. Kami akan membantu Ratu Humbalang di masa pemulihan. Maafkan saya, Datuk. Farah, kau ikut. Atu, sepertinya aku langsung pulang saja ke rumah. Maafkan aku, Farah. Maafkan saya semuanya. Mari ayah, kita keliling Kumayan untuk memeriksa keadaan. Saya akan pergi ke timur. Bapak-bapak, pasti kalian tidak percaya mendengarnya. Ada apa, Gerda? Aku dan Pak Jai tertidur di tengah jalan. Terus, aku rasa aku tuh pingsan. Tapi Pak Jai ini tidak mau bangunin aku. Dia malah enak-enakan tidur. Apalah kau ini karung beras. Aku pun tak ingat bagaimana awal mulanya hingga bisa tertidur di sana. Itu dia Pak Yunus. Pak Yunus, marilah. Sinilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sepertinya memang ada yang aneh. Kenapa kami semua bisa tertidur di sini? Iya, kami lagi ronda. Tiba-tiba tertidur. Bangun-bangun sudah siang, Pak Yunus. Bapak-bapak, sebetulnya kita itu kena sirap. Sehari semalam kita tidur. Kena sirap Pak Yunus. Yang benar Pak Yunus. Ya. Jadi, aku tuh bukannya pingsan, Pak Yunus. Bagaimana? Aman semua? Aman, Datuk. Bagus. Sebaiknya kalian pulang ke rumah masing-masing. Kami akan berkeliling untuk memeriksa keadaan. Maaf Pak tuh. Apa betul kami semua nih terkena sirap hingga tertidur macam tak sadar? Pak J, di Kumayan ini semuanya serba mungkin. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah seluruh warga Kumayan selamat dan aman. Biar keadaan lebih aman, sekarang semuanya kembalilah ke rumah. Baik, Datuk. Baik, Datuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, Datuk. Kenapa kepala ibu pusing sekali ya? Iya, Bu. Nina juga seperti orang yang sedang bingung. Iya, Nina. Bahkan aku lupa berapa detik yang lalu aku melakukan apa. Iya, Laras. Ibu juga tidak bisa mengingat apa yang baru saja ibu lakukan. Bang Abu. Atu, di mana Pitaloka, Atu? Puspa, ini Pitaloka.
Pita? Benarkah itu Pita? Sulit dipercaya tuh, akan terjadi hal cepat ini. Tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi. Tidak, Puspa. Dia benar-benar Pitaloka. Tidak. Anakku bukan harimau, Bang. Puspa, mungkin saat ini kau harus bisa menerima kenyataan.